Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Kita berdoa dulu. Satu orang. Dalam nama Bapa, Nama Bapa, dan Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena berkat perlindungan dan rahmat-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Angelina Nadam. Ya. Avelina Nadia. Ada, Pak. Jupiter Bin. Talia Cindy. Ada Pak. Pascalia E. Elmira. Ada Pak. Julius Leungkar. Yohanes Jahani. Ada, Pak. Hadir semua ya? Ya. Luar biasa. Kalian beberapa pekan terakhir sudah mempelajari struktur jaringan dan organ, ya? Jaringan dan organ pada hewan. Kemudian, apakah kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ya, Pak. Masih? Coba sebutkan. Bernafas. Silakan. Bernafas, Pak. Berkembang biak. Bernapas. Bergerak. Ya, Pak. Oke. Jadi itu beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita mempelajari secara khusus salah satu ciri dari makhluk hidup tersebut, khususnya manusia, yakni bergerak. Jadi kita mempelajari materi sistem bergerak pada manusia. Kita lebih detail mempelajari bagaimana salah satu ciri ini terjadi dalam diri kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui penerapan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan berbantuan media video, gambar dan LKPD serta aplikasi Kahoot dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam yang pertama menjelaskan fungsi rangka pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua menggolongkan tulang penyusun rangka manusia dengan menggunakan gambar dengan tepat. Kemudian yang ketiga membandingkan struktur tulang rawan dengan tulang keras dengan benar. Lalu yang keempat mengemukakan proses pembentukan tulang atau osifikasi dan faktor yang mempengaruhinya dengan tepat. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang materi ini, saya ingin mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi ini lewat kuis. Karena itu, silakan kalian punya aplikasi Kahoot. Baik, kita mulai. Masukkan PIN 530024. 530024. Oke, kita lihat yang masuk pertama. Silakan. Siap ya? Oke, soal nomor 1. Silakan. Waktu sudah berjalan. Baru 4 orang. Oke, siap. Oke. Kita lihat yang jawab benar mana? 2 orang. Oke. Coba lihat. Kita lihat. Ini mana? Good. Ya. Next. Sekarang kita lihat siapakah yang berhak mendapatkan juara 3, 2, 1. Ya. Kita lihat yang pertama, tepuk tangan buat Isco. Dan yang terakhir siapakah dia? Kita lihat. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang materi ini, mari kita saksikan video berikut ini. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki
Kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rangka manusia. Rangka tersusun atas tulang-tulang, di antaranya tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Apa fungsi rangka bagi manusia? Fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya: 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah. Sel darah alat tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Ya, apa yang dapat kalian petik atau simak dari video tadi? Fungsi rangka bagi tubuh manusia, Pak. Oke, dari belakang. Fungsi rangka bagi tubuh manusia. Nama-nama tulang yang ada pada rangka manusia. Nama-nama tulang yang ada pada rangka manusia. Oke, baik. Ya, kurang lebih apa yang kalian sebutkan itu merupakan gambaran umum dari video yang kalian amati. Nah, untuk mempelajari secara lebih mendetail tentang rangka pada manusia atau susunan tulang-tulang pada manusia, maka saya akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok untuk menyelesaikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti di dalamnya ada gambar, ada pertanyaan untuk kalian menganalisis, ya, menganalisis bagaimana ruang lingkup rangka pada manusia itu sendiri. Oke. Sekarang sebentar yang nomor 1 masuk di kelompok 1, yang nomor 2 masuk di kelompok 2. Oke. 1, 2, 1, 2. Silakan masuk di kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah sana. Sekarang saya membagikan LKPD dengan bahan bacaan. Sekarang perhatikan panduan atau petunjuknya, ya, di halaman depan. Setelah kalian amati video, berikut baca secara cermat bahan ajar, yang bahan bacaan yang sudah disiapkan. Oke, kemudian di samping itu kalian bisa membuka kembali video yang di-share di WA group, ya, untuk menambah literatur dalam pengisian LKPD yang sudah disiapkan. Kemudian kerjakan setiap langkah sesuai dengan tugas masing-masing. Lalu pada kesempatan terakhir presentasikan. Silakan kerja selama 25 menit.
Karena sama bukan terlihat. Tidak bisa sama-sama dengan cara menghadapkan. Nama berapa? Masih nomor 1. 3 batuk. Nomor 5. Mengapa? Ya, tulang keras dan tulang rawan. Pertanyaan ini kan ada kaitannya dengan struktur fungsional. Ya. Sekarang kalian mencari struktur fungsi tulang keras dan tulang rawan. Ya. Lihat struktur penyusun tulang keras dan tulang rawan. Nah ini toh, kalau tulang rawan dia bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau korosif. Sedangkan tulang keras dia memiliki banyak sehingga bersifat kaku dan keras dan mudah. Coba lihat kembali apa tulang keras. Lengkapi dari teman-teman saja. Nah, waktu untuk menyelesaikan FKPD sudah selesai. Silakan kalian presentasi apa yang kalian kerjakan. Yang belum nanti sebentar kita sempurnakan bersama. Kelompok 2 siap? Ya Pak. Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil karyanya. Ya, kelompok 2 memperhatikan presentasi dari kelompok 1 dan silakan menanggapi hasil karya dari kelompok 1. Silakan. Baik, selamat siang kita semua. Ya. Bapak Guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Yang pertama, apa fungsi rangka pada ketiga gambar tersebut? Yang kedua, apa yang terjadi jika ketiga gambar di atas tidak memiliki rangka? Tidak dimiliki. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan ketiga gambar di atas dapat berdiri tegak? Oke, itu 3 pertanyaan.
kedua, berikan pendapatmu untuk menjawab pertanyaan gambar C. Pada gambar C berisi gambar manusia yang sedang berdiri tegak. Manusia dapat berdiri tegak karena memiliki rangka pada struktur tubuhnya. 4. Melekatnya otot. Tulang kering. Dalam bahasa Indonesianya tulang kering. Dalam bahasa Latinnya tibia. G. Tulang betis. Dalam bahasa Indonesianya. Dan dalam bahasa Latinnya fibula. H. Tulang pergelangan kaki. Dalam bahasa Latinnya tarsal. I. Tulang jari-jari kaki atau phalanges. J. Tulang selangka atau bahasa Latinnya claviculae. Baik teman-teman, itu hasil kerja kami. Tapi dalam kegiatan ini kami memiliki refleksi. Yang pertama, Bagaimanakah perasaan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Perasaan kami dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. yang kedua, Dua, apa saja kendala yang kalian hadapi selama mengikuti pembelajaran ini? Kendalanya jaringan internet kurang stabil. ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, silakan. Oke, silakan. Ya, teman-teman, dari saya pertanyaan teman-teman kelompok 1. Apa alasan sehingga tulang disebut alat gerak pasif sedangkan otot disebut alat gerak aktif? Mohon bisa dijelaskan. Tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tidak ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Sedangkan otot dikatakan sebagai gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang-tulang rangka yang menjadikan adanya gerak tubuh pada manusia. Oke, ya tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2. Kepada teman SD, saya persilakan. Pertanyaan yang pertama, mengapa gigi tidak termasuk tulang? Ya, perhatikan gambar itu ya. Itu gambar tengkorak. Ya, Pak. Ya. Di situ ada gambar gigi, tetapi tidak diberikan petunjuk nama bagiannya, ya Pak. Ya. Nah, pada dasarnya tulang tersusun atas sumsum, di mana di dalam sumsum dia berfungsi untuk memproduksi sel darah merah dan darah putih dalam tulang. Sedangkan pada gigi tidak terdapat sumsum. Itu merupakan alasan dasar sehingga gigi tidak termasuk dalam golongan tulang. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, mengapa tulang keras lebih kaku dan bisa patah dibandingkan tulang rawan? Oke. Alasan karena pada tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium dan sedikit mengandung zat perekat. Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Sedangkan tulang rawan tersusun atas sel-sel yang rawan atau kondrosif yang mensekresikan matriks atau kondrin berupa helen atau kolagen, sehingga membentuk tulang rawan agak lentur sehingga tidak mudah patah dibandingkan tulang keras. Pertanyaan nomor 3 kita alih ke gambar. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika proses pembentukan tulang gagal berkembang? Ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses osifikasi, di mana proses osifikasi ini merupakan proses pembentukan tulang. Akibat yang terjadi apabila pembentukan tulang gagal berkembang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan tulang tidak normal, mengalami cacat dan mengalami kelainan tulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses osifikasi atau pembentukan tulang tadi diantaranya yang pertama genetik, faktor nutrisi, dan endoktrin dan sistem saraf.
di mana nutrisi berkaitan dengan kebutuhan vitamin D yang bermanfaat bagi tulang manusia. Presentasi dari hasil kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman. Waktu dan kesempatan kami bersilakan. Silakan. Oke. Ya. Mengapa jika tulang patah dapat tersambung kembali, sedangkan gigi yang patah tidak? Oke. Pertanyaan yang Silakan. Pertanyaan yang baik dari teman. Terima kasih. Oke, di sini saya jelaskan alasan kenapa tulang yang patah bisa sambung kembali, sedangkan gigi yang patah tidak dapat sambung kembali. Begitu tadi. Ya. Karena pada dasarnya di dalam tulang mengandung sumsum, di mana sumsum itu dia berfungsi untuk memproduksi sel darah merah dan darah putih yang dia dapat memulihkan patah itu tadi. Sedangkan di dalam gigi tidak mengandung sumsum itu tadi untuk memproduksi sel darah merah maupun sel darah putih, sehingga gigi yang patah tidak dapat bersambung kembali karena dia tidak dapat memproduksi sel darah merah dan darah putih di dalam gigi tersebut. Mungkin kurang lebih. Kesimpulan dari materi yang kami bawa tadi, pada pelajaran ini kami dapat mengetahui unsur-unsur penyusun tulang, jenis-jenis tulang, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Oke, luar biasa. Ya. Mungkin itu saja dari kami, teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kurang dan lebihnya kami mengucapkan minta maaf. Oke, kita berikan aplaus untuk saya melihat kalian sudah melakukannya dengan cermat. Ya, kalian melakukan menganalisis dan menyelesaikan soal-soal dalam LKPD dengan baik. Ya. Dari kelompok 1 tadi membuat pertanyaan dari 3 gambar yang ada. Ayat tadi susunan pertanyaannya belum teratur. Ya. Susunan pertanyaan yang baik, yang nomor 3 ini jadi nomor 1. Apa yang menyebabkan ketiga gambar di atas dapat berdiri tegak? Itu dulu yang pertama, ya toh? Ya. Sehingga kalian bisa menjawab dapat berdiri tegak karena memiliki struktur rangka pada gambar. Pada bangunan ada tiang dan juga balok sebagai rangka, kemudian pada tenda punya rangka sehingga kain tenda dapat berdiri tegak. Begitu juga pada manusia. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika ketiga gambar di atas tidak memiliki rangka? Nah, itu pertanyaan yang ketiga. Tentu tidak. Ya, tidak akan memberikan bentuk pada gambar ini. Kemudian baru yang ketiga, apa fungsi rangka pada ketiga gambar? Ya. Sehingga teman-teman yang lain dapat mengikuti dengan secara terstruktur. Kemudian berikan pendapatmu untuk menjawab pertanyaan gambar C. Gambar C itu gambar manusia yang sedang berdiri tegak. Jawaban kalian sudah luar biasa. Kalian menguraikan, mengaitkan gambar itu dengan rangka, kemudian memberikan fungsi pada rangka. Rangka manusia itu digolongkan ke dalam 2 kelompok. Ada rangka aksial, ada rangka apendikular. Ya? Rangka aksial itu meliputi tengkorak, Tulang belakang, sumbu tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Itu rangka aksial. Kemudian rangka apendikular meliputi anggota gerak bawah dan anggota gerak atas. Anggota gerak atas itu mulai dari tulang belikat dan tulang selangkah, kemudian lengan atas, radius atau tulang pengumpil, dan ulna tulang hasta, dan juga jari-jari kaki. Sedangkan anggota gerak bawah mulai tulang paha, tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Itu 2 penggolongan rangka pada manusia. Jadi ada aksial, ada apendikular. Oke. Terakhir kita menyimpulkan materinya. Ya.
kita menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini dengan mengacu pada tujuan pembelajaran ini. Di fungsi rangka. Ya, fungsi rangka. Fungsi rangka. Kemudian pembentuk tubuh. Ya, logam tubuh. Melindungi organ-organ seperti tulang, jantung. Oke. Tempat melekatnya otot. Tempat melekatnya otot itu fungsi rangka. Ya. Yang berikut, menggolongkan tulang penyusun rangka manusia berdasarkan bentuknya. Ya. Bentuk tulang. Tulang pipa. Satu orang. Oke, datang. Pipa, pipi, tidak beraturan dan pendek. Sekarang contoh tulang pipa. Tulang paha. Apa lagi? Lengan atas. Oke. Tulang lengan bawah. Oke. Ya, itu contoh tulang pipa. Contoh tulang pipi. Tengkorak. Oke, apa lagi? Tulang rusuk. Oke. Contoh tulang pendek. Contoh tulang tidak beraturan habas. Tulang punggung. Luar biasa. Ya. Yang berikut, membandingkan struktur tulang rawan dan tulang keras. Apa perbedaan tulang rawan dan tulang keras? Ya, silakan. Oke, Ratu. Tulang rawan memiliki sedikit zat kapur yang bisa menghasilkan lihat lentur. Oke. Tulang keras memiliki banyak zat kapur sehingga dia bersifat keras dan melebar. Silakan. Bagaimana proses pembentukan tulang? Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses pembentukan kemudian osteosit dibentuk dalam ulang atau berbentuk konsentris atau saluran refleks. Oke. Jadi di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang garing senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Oke. Sudah, ya. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor genetik, faktor nutrisi, dan faktor endokrin dan sistem saraf. Oke. Sekarang selanjutnya karena kita sudah menyimpulkan materi, kita bersiap-siap untuk post test. Sekarang buka HP kalian, buka aplikasi. Oke, 2 orang menjawab benar. Siapakah dia? Kita secara kasat mata tulang bersama dengan gigi. Namun ternyata gigi bukan termasuk tulang karena yang menjawab 2 orang karena gigi tidak memiliki sel untuk air. Osifikasi adalah pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras atau proses sesuai urutan. Ya. Melihat urutan proses osifikasi, proses pembentukan tulang. Kami punya tidak bisa Pak. Hah? Kenapa? Sudah. Lihat. Ada 2 orang menjawab benar. Kita lihat juara 2 Elvira. Ya. Ya, hari Sabtu kita masuk di materi otot pada manusia. Oke? Sebelum kita keluar, kita berdoa dulu. Saranlah siapkan pikiran bahwa nama Bapa sama-sama dan